Oke, siap. Ya udah. Daripada kita ngomong panjang lebar tadi jadi contoh lagi segala macem, langsung deh kita bagi-bagi ilmunya gimana sih sebenarnya teknik dasar dalam membuat sebuah ilustrasi ya. Membuat sebuah karikatur tuh kan agak susah dibedain memang antara ilustrasi dengan karikatur gitu. Baiklah Mbak Sofi, memang sebenarnya kalau tadi seperti yang dikatakan Mbak Sofi, syarat bahwa harus ada butuh ekspor atau keterampilan teknik tinggi nggak sih kayak gitu. Siapapun gitu ya siapapun bisa. Siapapun yang suka menggambar, bahkan anak kecil sekalipun gitu ya, atau yang saya bukan tukang gambar bisa saja, karena pada dasarnya semua juga bisa menggambar manusia ya, itu kita pelajari lah di sekolah itu. Tapi yang jelas identitas manusia itu harus lengkap dulu. Jadi menangkap identitas ya, betul. Bukan dari teknik, tapi kan harus menerjemahkannya juga butuh skill dong. Betul. Nah, jelas sama saja dengan dasar menggambar lainnya, Mbak Sofi, menggambar manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Itu saya kira siapapun sebenarnya bisa ya untuk mengenali itu. Nah, ketika masuk unsur paling penting di karikatur adalah wajah. Wajah itu. Dan di detail sini muka ya. Ya, betul. Dan bagaimana keberhasilan sebuah karikatur itu salah satunya ketika menangkap ekspresi atau sosok orang yang ingin digambar. Itu saja. Nah, kalau soal dia tekniknya realis, tekniknya agak acak-acakan, coret-coretan, boleh ya, boleh sebenarnya ya, asal pesannya. Betul, itu yang penting. Kayak gini nih, kepalanya nih lebih besar nih ya kan, kakinya nih. Oke, jadi nggak perlu ada, maksudnya medianya apa saja sebenarnya. Bebas, sebenarnya. Mau media pulpen, pensil, spidol. Oke, jadi nggak perlu teknik yang, jadi istilahnya nggak perlu ragu lah untuk belajar karikatur. Nggak bisa gambar kayak gitu. Pakai pulpen bisa, pakai spidol bisa. Ini saya pakai pulpen, mau pakai pensil bisa, bahkan pakai arang pun nggak ada masalah. Apapun itu, yang penting bisa dilihat lewat mata, bisa dinikmati oleh indera visual. Titik itu aja. Mudah ya sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pede itu. Jadi sebenarnya ya karikatur ini susah-susah gampang. Jadi lebih ke mungkin ke pengamatan ya, observasi dan identitas. Betul, dan ala bisa karena biasa itu saja. Mungkin lebih berat di konsep kali ya. Ya begitu. Mungkin ada lagi yang mau di-share Bang Paul tentang karikatur ini gitu. Mungkin kalau tambahan untuk karikatur sendiri, yang jelas dia harus objek utama atau manusia yang digambar itu ada unsur pergerakan, dan itu harus mewakili watak atau karakter orang yang digambar. Itu yang juga yang cukup penting ya, apalagi kalau berbicara masuk ke karikatur atau gambar yang dilemparkan ke publik dan itu untuk dinikmati orang banyak. Nah, itu wajib. Jadi tanpa misalnya harus mirip dengan seorang Jokowi gitu ya, Pak Presiden kita, tetapi ketika sosok itu bisa mengambil ciri-ciri atau karakter dari seorang presiden, orang akan langsung terpikir, ini Jokowi. Pasti, padahal belum tentu gitu ya. Oke. Jadi menyamarkan ya. Tapi kan memang mau mempresentasikan pesan ya. Betul. Ya udah, berarti nggak perlu teknik yang gambar yang cukup sulit, terus juga nggak pede ya. Yang penting tadi katanya Bang Paul, kita mau dan bisa, mungkin semua bisa kita pelajari pastinya. Ya, jadi tadi kita udah ngobrol banyak, terus sekarang kita mungkin lebih detail ya. Tadi kita sudah praktek di kelas karikatur di Rumah Seni Nirmana. Nah, coba dilihatkan gimana Bang Paul ini siapa tokohnya dan apa detail untuk yang dipersembahkan kali ini gitu, yang digambar kali ini. Ini tadi berusaha menggambarkan sosok seorang negarawan, seorang mantan pemimpin dan sudah almarhum, dan beliau juga seseorang yang sangat kita kenal sebenarnya dan sangat terkenal, fenomenal ketika mencoba
beliau menemukan teknik rekayasa untuk penciptaan pesawat. Makanya di sini beliau naik pesawat. Oh, naik pesawat ya. Dan beliau berada di udara gitu ya. Dan ketepatan beliau sudah memang berada di kayangan mungkin ya. Di alamnya sana. Dan beliau seorang pemikir ulung, makanya beliau membawa buku dan beliau seperti itu. Oke, ini jadi kepalanya ini besar ya? Ya. Dan kepala itu harus lebih besar, bahkan terkadang dalam sebuah karikatur itu hal-hal yang tidak masuk akal pun tidak apa-apa ya, berlebihan. Tidak mungkin pesawat itu lebih kecil daripada manusia gitu. Tetapi dalam konteks ini apapun yang ingin disampaikan itu sebenarnya boleh saja, dan inilah salah satu unsur kelucuannya. Iya, keunikannya karikatur ya. Betul, dan di sini ada pesan-pesan moralnya. Iya, kok pesawat lebih besar, lebih kecil ya gitu daripada orangnya gitu ya kan. Ya sah-sah saja sih untuk ini, walaupun dalam keseharian tidak seperti itu ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bang Paul. Ya, ini ternyata memang beliau ini yang banyak dikagumi orang lain ya. Ini contohnya juga nih, kepalanya besar, cuman apa tadi kita bilang istilahnya agak cebol gitu ya. Jadi udah masuk ya di kategori karikatur. Baiklah, nanti kita akan kembali lagi dengan Bang Paul untuk segmen yang berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate, dan jangan lupa share video ini.